Warta Lisan Minggu 29 November 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Pada ibadah Minggu Advent yang pertama pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dinastria Ecclesia Augusta. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pertama, persiapan perjamuan Kudus Advent 2 akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 19 WIB secara online. Yang kedua, perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 secara online. Yang ketiga, sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta Jemaat selengkapnya dapat di-scan di QR berikut. Marilah ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh sukacita. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 46, 1 dan 5, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, menjadi pertanda akan kerinduan kita selalu menanti Mesias datang yang kedua kalinya. Melalui Advent ini, kita diajak untuk mempersiapkan seluruh hidup kita akan kedatangan Sang Penebus. Oleh karena itu, melalui ibadah saat ini, marilah kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Allah pencipta langit bumi adalah Allah yang senantiasa berkarya tanpa henti dan kasih-Nya kekal selama-lamanya bagi umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai umat-Nya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema yang mendasari ibadah kita pada saat ini berkaitan tentang Minggu Advent yang pertama adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Demikianlah tema yang menghantar kita di Minggu Advent yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memasuki di dalam penyerahan diri akan kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Panggilan pertobatan pada saat ini akan kita lakukan
dengan bersama-sama memuji namanya dari Kidung Jemaat 417 bait 3 dan 7. Serahkan pada Tuhan. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Tetap senantiasa percaya dan teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dari setiap kita yang telah mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, mari pada saat ini ada berita anugerah yang disampaikan kepada kita melalui 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Mari kita sambut dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ketika Tuhan memelihara kehidupan kami sampai dengan detik ini, kesehatan bahkan sukacita yang melimpah sungguh kami rasakan. Di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kami hadapi, kami pun masih tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Demikian pula melalui berita anugerah, Engkau yang setia untuk mengasihi, mendampingi kami. Pada saat ini Bapa, perkenankan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kesaksian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi dalam hidup kami, agar pada saat ini kami benar-benar merindukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang terus mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pada saat ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Yang demikian, salam dari Paulus,
yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Raja Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang yang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 49, bait 1 dan 4, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Kekasih Kristus yang berbahagia, pada saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 yang diberi judul Sepaket Karunia. Sebagian besar dari kalangan atau generasi baby boomers, atau setidaknya sebelum adanya komunikasi yang disebut dengan digital komunikasi, sebagian orang tidaklah asing dengan yang disebut surat. Ketika mungkin kehidupan berjarak, kalaupun mau komunikasi, pasti menulis surat kemudian dikirim kepada seseorang. Yang ingin saya tanyakan kepada kita semuanya, kira-kira ketika panjenengan, Bapak Ibu Saudara, ketika menulis surat, apa saja isi-isinya? Tentu dalam bahasa Indonesia pun, pelajaran bahasa Indonesia ini menjadi hal yang sangat lumrah. Ketika isi surat itu yang pertama berisi tentang siapa nama penulisnya, kemudian ditujukan kepada siapa, barulah kemudian isi dan penutup. Bacaan kita pada saat ini juga menghantar kita di dalam pemahaman mengenai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bacaan kita pada saat ini terdiri dari 2 perikop yang akan kita kupas bersama-sama di bagian perikop demi perikopnya. Perikop yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berisi tentang nama penulis dan juga ditujukan kepada siapa. Nama penulisnya jelas di sana dikatakan Rasul Paulus. Ia dengan sengaja mengawali dengan pengenalan akan dirinya kepada jemaat di Korintus yang menjadi salah satu tujuan suratnya. Dengan sengaja mengenalkan dirinya berarti ada maksud dan tujuan tertentu. Ya,
Dikarenakan surat tersebut ditujukan kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu mulai semarak akan pengajar-pengajar palsu yang ingin menjatuhkan kerasulan Paulus dan juga menghancurkan pemberitaan Injil Kristus sehingga berakibat kepada perpecahan. Yang pertama, Paulus mengenalkan dirinya. Pengenalan diri Paulus bukan untuk menyombongkan dirinya sendiri, oh saya rasul Tuhan Yesus Kristus, bukan. Tetapi pengenalan Paulus untuk menyatakan otoritas Allah, kewenangan Allah ketika menugaskan seorang Paulus menjadi rasul untuk mengabarkan kebenaran Injil Kristus. Yang kedua, ditujukan kepada siapa? Di awal tadi dikatakan kepada jemaat di Korintus. Tetapi mari kita perhatikan betul di ayat yang kedua, di sana dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jemaat Allah di Korintus, jemaat yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, yang kemudian selalu disertai oleh Allah. Inilah yang menjadi frame dari pemberitaan kebenaran Injil Kristus yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, di perikop 2 yang menjadi ciri khas dari surat Paulus adalah sebagian besar dari suratnya diawali dengan ungkapan ucapan syukur. Ungkapan ucapan syukur kepada Allah dan juga kepada rekan sepelayanan, dan terlebih juga Paulus berdoa bagi mereka semua, yang menjadi ciri khas dari surat Rasul Paulus. Kalau hal ini kita hayati betul, ini adalah bagian dari wujud kasih sayang seorang pelayan, wujud kasih sayang seorang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Dan juga wujud persekutuan yang utuh di dalam Kristus. Bagaimanapun kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap mengungkapkan rasa syukurnya. Bagaimanapun kondisinya, Rasul Paulus tetap mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan juga kepada rekan sepelayanannya. Inilah wujud persekutuan yang nyata yang menjadi ciri khas dari pelayanan Rasul Paulus. Terlebih lagi ketika berada atau surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus, mereka menerima sepaket karunia. Mengapa disebutkan dengan sepaket karunia? Karena mereka kaya di dalam perkataan dan juga pengetahuan. Mari kita membayangkan jika hanya menerima karunia perkataan saja, bisa-bisa yang terjadi ketika mereka pandai berkata-kata tetapi tanpa mempunyai akar pengetahuan yang jelas. Atau sebaliknya, mereka hanya dikaruniai pengetahuan, pandai dalam berpengetahuan, tetapi tidak dibarengi dengan karunia berkata-kata. Bagaimana bisa untuk mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang? Oleh sebab itu saya mengatakan ini adalah sepaket karunia yang diberikan Allah kepada jemaat di Korintus. Karunia, perkataan dan juga pengetahuan. Sepaket karunia yang Allah berikan kepada jemaat di Korintus tentu mempunyai tujuan. Dan tentu itu tujuannya adalah memampukan mereka untuk bersaksi dengan sempurna. Bersaksi dengan sempurna tentang kebenaran Injil Kristus, tentang kedatangan yang kedua kalinya. Mereka menjadi benar-benar siap menyambut kedatangannya. Mari kita garis bawahi, mereka benar-benar siap menanti kedatangan
Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tidak ada bagi jemaat di Korintus bahwa saya tidak siap, saya tidak mampu untuk menjaga kekudusan hidup dalam menyambut kedatangan Kristus. Oleh sebab itu, mengapa Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus memberikan karunia yang sempurna atau disebut dengan sepaket karunia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Kristen sejati akan mempercayai akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sehingga yang dilakukan di dalam penantian itu adalah mempersiapkan diri dengan setia dan berjaga-jaga. Seperti yang menjadi tema kita pada Minggu Advent yang pertama ini. Setia kepada iman yang telah menjadi pegangan hidup. Setia kepada sesama mungkin bisa dikatakan sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Nah, itu padahal yang terlihat, yang nampak. Tapi kemudian bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Setiakah kita dengan dirinya? Memang secara wujud tidak nampak, tetapi betapa berkatnya yang kita rasakan itu sungguhlah nampak di dalam kehidupan kita. Jangan terombang-ambing karena pengajar-pengajar palsu yang ciri khasnya biasanya hanya menyukacitakan di telinga saja, memuaskan di telinga saja, tetapi kemudian tidak memberikan kepastian hidup orang beriman. Tentu pegangannya adalah Alkitab, dasarnya adalah Alkitab yang memberikan kepastian hidup kepada orang yang beriman. Sikap dari setia. Kemudian yang kedua, sikap dari berjaga-jaga itu yang bagaimana? Ketika kita tidak membuang waktu dengan sia-sia atau keluar dari konteks, keluar jalur yang sudah ditetapkan. Jangan lengah dan terlena dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tetapi marilah dalam kita, setiap panggilan kita menjadi pribadi yang waspada dan siap. Menjadi waspada dan siap. Siap untuk menanti kedatangan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga iman kepada Tuhan menurut panjenengan gampil napa gampil? Setiap dari orang yang beriman, mari kita percaya bahwa menjaga iman kepadanya itu ada sesuatu hal yang wajib, yang harus, karena itu adalah panggilan kita. Menjaga iman adalah kepastian dan kejelasan yang akan kita terima akan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kedatangannya itu membawa keselamatan. Walau pada akhirnya tetap ada yang disebut dengan penghakiman yang terakhir. Tetapi mari kita cermati, bagi orang yang percaya, penghakiman yang terakhir itu senantiasa dinanti-nantikan. Dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Dan mari pada saat ini justru itulah yang kita nanti-nantikan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya akan memperoleh kehidupan yang kekal, yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu, ketika Gunung Merapi berada dalam kondisi siaga atau level 3 kalau tidak salah, betapa banyak orang pun juga waspada, berjaga-jaga. Itu satu hal yang nampak Bapak Ibu. Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, waktu, tempat itu tidak kita ketahui, tetapi melalui iman kita senantiasa menantikan kedatangannya. Selamat mempersiapkan diri
selamat semakin setia dan berjaga-jaga akan kedatangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami sungguh mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan untuk setiap karya yang sudah Engkau perbuat dalam hidup setiap umat yang Engkau kasihi. Demikian pula kami pada saat ini. Ketika kami menghayati akan Advent yang pertama di minggu ini, betapa hati dan pikiran kami semakin mempersiapkan diri menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, biarlah itu tidak menjadi sia-sia, tetapi biarlah itu justru menjadi kesaksian yang nyata di dalam kami mengabarkan Injil Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau memampukan kami menjadi saksi dimanapun Engkau menempatkan kami. Saksi yang membawa kebenaran firman, yang menjadi teladan. Demikian pula di dalam persiapan kami, biarkanlah iman kami sungguh semakin setia, dan kami mampu untuk berjaga-jaga di dalam penantian akan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Adi Yuswo. Waktu dipersilahkan. See
Kami undang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warga jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ucapan syukur ini kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1, yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi kantong persembahan yang beredar, kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati minutang, sempurna dan besar segala karya Tuhan, di pihak kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami tanpa henti, terima kasih Tuhan, Kau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di dalam mengikuti Engkau. Iman percaya kami sungguh menaruh harapan hanya kepadamu untuk setiap pemenuhan kebutuhan hidup kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, perkenankan kami menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kami kekuatan, terlebih kesehatan di dalam menjalani rutinitas kami setiap hari. Sungguh itulah yang menjadi harapan kami di dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah pandemi COVID yang belum berujung sampai dengan saat ini, imunitas yang tinggi, kesehatan, sukacita
Itulah yang kami butuhkan di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan, sukacita kepada setiap dari kami, agar kami mampu melakukan setiap apa yang menjadi tugas panggilan kami. Terlebih lagi kami sebagai orang tua yang harus mencukupi kebutuhan hidup setiap hari bahkan anak-anak kami. Kami sebagai orang tua yang harus mendidik, merawat, mencintai dan mengasihi anak-anak kami di dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami sebagai orang tua kami pun juga diliputi dengan pergumulan kami. Kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami agar kami mampu untuk melewatinya. Kami pun juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, yang tetap merasakan cinta kasih Tuhan, walaupun apa yang menjadi keinginan mereka belum terwujud. Ketika pergumulan menghampiri, ketika kelemahan fisik menghampiri, kami mohon Tuhan, biarkanlah mereka tetap mengucap syukur bagaimanapun kondisi yang mereka alami. Biarkanlah iman kepada Tuhan tidak pernah pudar, tetapi justru semakin setia dan kuat untuk menanti-nantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Demikian bagi setiap warga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun merayakan hidup pemberian Tuhan. Diberkatilah mereka di dalam menjalani kehidupannya, ketika menjadi berkat bagi sesama mereka. Tuhan yang memampukan dan menyempurnakan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami di dalam kondisi seperti saat ini, ketika bencana alam, ketika pemerintahan kami mungkin sedang tergoyahkan oleh konflik ataupun hal yang lainnya. Mungkin kami yang jauh dari pemerintahan ataupun jauh dari bencana, kami menjadi pribadi yang kurang peka. Tetapi di dalam Kristus kami, orang yang beriman, kami senantiasa berdoa bagi mereka semuanya. Tuhan yang mampukan sehingga damai sejahtera boleh terjadi atas bangsa ini. Bagi setiap para pemerintah ataupun tenaga medis yang juga berjuang melawan pandemi COVID ini, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, untuk setiap para pelayan Tuhan yang telah Engkau panggil untuk menjadi saksi Kristus di dalam melayani jemaat-Mu. Tuhan berkati, beri kesehatan kepada mereka semuanya, terlebih waktu untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk setiap para ketua wilayah mulai dari wilayah 1 sampai dengan 12 yang mereka pun tetap melakukan pelayanan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Diberkatilah mereka yang tetap melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, yang senantiasa mendampingi, memperhatikan setiap warga jemaatnya. Tuhan yang menyempurnakan. Demikian pula untuk setiap proses pembangunan gedung gereja kami yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan kami untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Biarkanlah apa yang menjadi harapan kami sungguh dapat terwujud, dan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun juga menyerahkan seluruh pelayanan yang ada di majelis daerah ataupun majelis agung dengan segala pergumulan, segala tugas dan tanggung jawabnya. Biarkanlah melalui mereka semuanya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan diri kami. Kami yang senantiasa setia di dalam berdoa dan mendoakan sesama kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menyempurnakan. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikudus
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah dalam setiap kehidupan kita, di dalam memasuki Minggu Advent yang pertama ini, kita menjadi pribadi yang setia dan berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Kristus. Setialah, bertahanlah tetap sehingga engkau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah, tetaplah setia. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 446, bait 1 dan 3, setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sang sumber kehidupan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sang sumber keselamatan, dan Roh Kudus sang sumber pemberi hikmat, memampukan jemaat di dalam setia dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.